Mazmur 43. Berilah keadilan kepadaku, ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang. Sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus, dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi. Ya Allah, ya Allahku, mengapa engkau tertekan, hai jiwaku? Dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Pemazmur menyadari dan mengakui adanya ketidakadilan yang dihadapinya, yang tidak mampu diselesaikannya. Pemazmur berusaha memperjuangkan kehidupan yang adil, tetapi kenyataannya tidak didapati orang-orang yang bertindak adil di dalam kehidupannya. Ada banyak penipu, ada banyak yang curang. Sehingga pemazmur putus asa, frustasi, tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Karena orang-orang yang dijumpainya atau orang-orang yang diharapkannya tidak memberikan rasa keadilan. Justru sebaliknya, pemazmur mengalami ketertekanan. Itu sebabnya pemazmur bertanya kepada Tuhan tempat pengungsiannya, datang ke hadapan Tuhan di baitnya, meminta tuntunan dari Tuhan. Tetapi apa yang terjadi? Justru pemazmur melihat dan mengerti bahwa ketidakadilan memang tidak mungkin ada di antara manusia. Tidak mungkin diperoleh keadilan dari antara manusia yang ada di sekitarnya. Pemazmur berharap dengan datang kepada Tuhan, ada sukacita, ada kegembiraan, ada rasa syukur mendapatkan solusi dari ketidakadilan tersebut. Tetapi kenyataannya, pemazmur tidak mendapatinya. Pemazmur merasakan ketertekanan jiwa. Pemazmur jalan dalam kegelisahan. Ia masih berharap agar kiranya Tuhan menolong dan memberikan kegembiraan. Tetapi sampai berapa lama lagi pemazmur menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, ini adalah sebuah realitas dan gambaran bahwa memang jangan bersandar pada manusia, siapapun dia, termasuk diri kita sendiri. Sebab kita akan kecewa, frustasi, putus asa, karena memang tidak akan pernah didapati keadilan yang sejati dari orang-orang berdosa, dari dunia ini. Makin kita cari, makin terlihat jelas kecemasan, ketidakberdayaan kita makin bertambah. Kita makin tertekan. Kita berharap Tuhan segera menunjukkan keadilannya. Kita meminta Tuhan memberikan tuntunan supaya terangnya, kesetiaannya dinyatakan segera. Tetapi kenyataannya terlalu lama kita menanti dan seringkali kita tidak mampu menahan kesulitan itu. Akhirnya ada banyak orang yang akhir hidupnya penuh dengan kecemasan. Bahkan ada banyak orang yang berpura-pura dan bertindak sembrono karena memang sudah kecewa, sudah tidak berdaya. Bahkan orang-orang yang melarikan diri datang kepada Tuhan pun berteriak, berapa lama lagi Tuhan? Itu juga sedang terjadi di dalam kehidupan kita, di rumah, di tempat bekerja, di dalam masyarakat, terlebih lagi di dalam konteks berbangsa dan bernegara ini. Ada banyak rasa ketidakadilan, diperlakukan tidak adil oleh karena memang tidak ada faktor kepentingan, tidak ada rantai kepentingan yang diperjuangkan. Mereka yang ada di atas sana berupaya untuk menekan yang di bawah.
rakyat mengalami kesusahan, dan semua orang mengalami penderitaan. Di mana rasa keadilan itu? Tentu kita minta kepada Tuhan. Kita berharap ada tuntunan dari Tuhan. Tetapi makin kita menuntut, makin terlihat jelas perbedaan bahwa keadilan dan kebenaran sudah tidak ada lagi. Yang ada penipu-penipu yang memakai topeng agama, topeng moral, topeng budaya, yang semuanya hanya untuk kepentingan diri sendiri. Terbukti banyak orang curang, pura-pura tidak tahu tetapi melakukan tindakan kejahatan. Itu yang terjadi, sehingga kita bisa melihat korupsi, nepotisme, kejahatan ditutupi. Ada yang bersembunyi di balik seragam, ada yang mendiamkan segala bentuk kejahatan, dan bahkan ada yang membiarkan semua bisa terjadi. Mengapa demikian? Karena memang dunia ini tidak akan pernah ditemukan keadilan. Lalu bagaimana sikap kita sebagai orang Kristen yang bersandar bergantung kepada Tuhan, meminta kiranya terang Tuhan, kesetiaan Tuhan menuntun kita? Yang pertama tentu kita harus menyadari dan mengakui memang tidak ada keadilan itu lagi. Yang ada hanyalah kecurangan dan tipu daya. Yang kedua, kita harus juga menjaga diri supaya kita tidak terjebak pada ketidakadilan itu, atau ikut-ikutan dengan cara hidup kecurangan dan tipu daya itu. Yang ketiga, kita perlu mengintrospeksi diri untuk memperbaiki diri, supaya kalaupun kita menderita atau kesusahan karena ketidakadilan, karena begitu banyak orang yang curang, yang korup, yang menggunakan posisi jabatan kedudukannya untuk menindas orang lain, kita tetap sabar menantikan keadilan Tuhan dinyatakan melalui cara dan jalannya. Yang terakhir, mari terus berharap kalau Tuhan tergerak hati dengan belas kasihannya, mau menolong kita pada satu momen tertentu atau satu peristiwa tertentu yang mana kita membutuhkan keadilan Tuhan. Kiranya dengan kita merefleksikan Mazmur 43 ini, kita semakin hari semakin menyadari perlunya hidup berada di dalam naungan Tuhan. Karena kalau tidak, kita akan kecewa pada diri sendiri, kecewa pada orang di sekitar, kecewa pada orang-orang yang merasa diri menjadi panutan tetapi ternyata tidak pernah jadi teladan, kecewa pada lingkungan sekitar. Tapi kalau kita terus berharap kepada Tuhan, selalu ada cahaya Tuhan yang memberikan ketenangan di hati dan menjalani realitas kesulitan ini dengan terus berharap kiranya Tuhan menolong kita.